Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya meskipun secara virtual. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi matematika, yakni PLSP. Namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa dimulai. Ya, adapun materi yang hari ini kita akan pelajari yakni lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu PLSP. Nah, masih ingatkah pelajaran kita minggu lalu atau pertemuan sebelumnya? Nah, yang mana itu yang sudah dijelaskan? Ya, untuk materi PLSP kita ingat kembali ada yang dikatakan kalimat benar. Ayo, ingat kembali, apa itu yang dimaksud dengan kalimat benar? Betul, kalimat benar adalah kalimat yang sesuai dengan fakta atau kenyataan. Nah, ada kalimat benar, otomatis ada juga lawannya, yaitu kalimat salah. Apa yang dimaksud dengan kalimat salah? Ingat kembali? Ya, kalimat salah adalah kalimat yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Apalagi yang Ananda bisa ingat pada materi sebelumnya terkait materi PLSP? Ya, ada dikatakan kalimat tertutup. Masih ingat pengertiannya? Kalimat tertutup hanya memiliki satu nilai kebenaran, yaitu salah atau benar. Jadi hanya satu ya. Nah, ada kalimat tertutup, otomatis ada kalimat terbuka. Yang mana itu kalimat terbuka? Jadi kalimat yang tidak dapat diketahui nilai kebenarannya. Nah, ini biasanya memuat variabel. Mudah-mudahan Ananda masih ingat apa itu yang dimaksud dengan variabel. Nah, ingat kembali di PLSP itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, ciri yang paling pasti pada PLSP yaitu memiliki satu variabel dan pangkatnya satu. Ya, selanjutnya kita masuk materi untuk hari ini. Jadi untuk materi hari ini masih pada KD 35 dan 45, yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, nah, Ananda diharapkan setelah mempelajari sebentar mampu menentukan bentuk setara dari PLSP dengan cara menambah atau mengurangi, dikalikan, dibagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua yang ingin kita capai yaitu menentukan penyelesaian dari PLSP. Jadi saya harap anak-anak di rumah sudah menyiapkan semua buku paket, buku tulis, dan alat-alat tulisnya. Ya, kita lanjut. Untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan substitusi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi, ada kata kuncinya, substitusi. Yang mana yang dimaksud dengan substitusi? Yaitu mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut memiliki kalimat yang bernilai benar. Ya, Ibu kasih contoh. Di sini ada contohnya, himpunan penyelesaian dari X tambah 4 sama dengan Y. Jika X-nya itu adalah variabel bernilai bilangan cacat.
Nah, bagaimana mendapatkan himpunan penyelesaiannya? Ya, kita lihat sama-sama caranya ya. Nah, jadi untuk X tambah 4 sama dengan 7, kita tadi ketahui akan disubstitusi. Jadi nilai X-nya itu diganti ya. Diganti. Nah, sekarang untuk yang pertama, kita pilih X sama dengan 0. Jadi diganti X-nya ya. Jadi seperti kita lihat pada layar, 0, X tambah 4 sama dengan 7, kita ganti menjadi 0 tambah 4 sama dengan 7. Ya, lihat hasilnya 0 tambah 4, itu kan 4 sama dengan 7. Apakah 4 sama dengan 7? Tidak ya. Jadi ini merupakan kalimat yang salah. Nah, selanjutnya kita coba lagi X sama dengan 1, kita substitusi. Jadi akan kita peroleh 1 ditambah 4 sama dengan 7. Apakah benar hasilnya? Nah, ternyata salah, karena 5 itu tidak sama dengan 7 ya. Selanjutnya, kita cari seterusnya ya, sampai mendapatkan kalimat benar. Ya, kita coba lagi untuk X sama dengan 2. 2 tambah 4 sama dengan 7. Apakah 2 tambah 4 sama dengan 7? Tidak ya. Jadi dia masih kalimat bernilai salah. Ya, selanjutnya kita lihat lagi X tambah X sama dengan 3, yaitu 3 tambah 4 sama dengan 7. Apakah sudah benar? Ya, ternyata 3 tambah 4 itu 7 sama dengan 7. Jadi kalimat ini bernilai benar. Jadi kita ya sebelumnya kita uji kembali X sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 7. Oh, ternyata dia juga kalimat bernilai salah karena 8 tidak sama dengan 7. Jadi di antara beberapa pilihan-pilihan angka untuk menggantikan X tadi, ada diperoleh 1 bernilai benar, yaitu yang mana? Adalah 3. Jadi kesimpulannya di sini ternyata X sama dengan 3 yang memenuhi persamaan X tambah 4 sama dengan 7, sehingga persamaan itu bernilai benar. Jadi kita pilih-pilih ya nak, cari-cari sampai persamaan itu memiliki atau berarti menjadikan dia kalimat benar. Nah, setelah kita peroleh kalimat benar, bisa disimpulkan bahwa X tambah 4 sama dengan 7. Nah, himpunan penyelesaiannya itu kita tulis dalam kurung berawal. Ya. Selanjutnya, untuk materi persamaan ekuivalen. Ya, di PLSP itu ada dinamakan persamaan ekuivalen. Yang mana ini dikatakan persamaan yang ekuivalen? Yaitu dua persamaan dikatakan ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda yang seperti tampak pada layar ya. Jadi tandanya kayak garis sama dengan, tapi ada di ujung kiri kanannya itu ada tanda panahnya. Nah, untuk tujuan selanjutnya menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Ya, yaitu untuk yang pertama kita coba dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ya, dengan contoh saya kasih 1, X kurang 5 sama dengan 4. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. X kurang 5 ditambah 5 sama dengan 4 tambah 5. Jadi kedua ruasnya itu masing-masing kita tambah dengan 5. Nah, sehingga kita peroleh X sama dengan 9. Nah, sudah diperhatikan? Sudah jelas? Saya harap jelas ya. Coba contoh kedua kita lihat kembali. 4X kurang 3 sama dengan 3X tambah 5. Jadi kira-kira kita tambah berapa ini nak? Ya, kita 4X kurang 3 tambah 3 sama dengan 3X tambah 5 ditambah 3. Jadi untuk pertama kita selesaikan dulu, lihat yang ada di ruas kiri. Ternyata dia konstantanya di situ atau angka yang ada yang bisa dijadikan
pengurang atau penambah pada kedua ruas adalah 3. Nah, kebetulan di sini soalnya kurang 3, jadi kita ambil kebalikannya. Maka kedua ruasnya kita tambah 3. Nah, maka kita peroleh 4x sama dengan 3x tambah 8. Bagaimana ini? Apakah sudah diperoleh hasilnya? Belum ya? Nah, selanjutnya ada 2 lagi variabel yang sama, x yang ada variabelnya. Jadi untuk menjadikan dia satu, masing-masing lagi kedua ruas kita kurangi dengan 3x. Maka diperoleh 4x kurang 3x sama dengan 3x kurang 3x tambah 8. Jadi kedua ruasnya kita kurang dengan 3x. Nah, maka kita peroleh x-nya itu sama dengan 8. Coba diperhatikan baik-baik. Jelas ya? Nah, sekarang tadi sebelumnya kita sudah menambah atau mengurangi. Nah, untuk saat ini kita akan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi caranya hampir sama ya. Saya kasih satu contoh. 4x sama dengan 24. Ya, di sini Ibu akan karena nilai x yang mau dicari ternyata dia konstantanya adalah 4, maka masing-masing kedua ruas dibagi 4. Jadi 4x dibagi 4 sama dengan 24 dibagi 4. Nah, kita peroleh x sama dengan 6. Sudah jelas? Kalau belum jelas, kita lihat lagi contoh berikutnya. 3x sama dengan 27. Kira-kira bagaimana? Jadi yang ada variabelnya adalah x. Nah, konstantanya adalah 3. Jadi kira-kira diapakan? Dikali atau dibagi? Ya, kalau mau dibagi ya langsung dibagi 3. Nah, kalau kita sekarang bisa bahasakan dia dikali, kira-kira dikali berapa? Ya, betul, dikali 1/3. Jadi kita tulis di sini 3x kali 1/3 sama dengan 27 kali 1/3. Jadi kali dengan bagi hampir sama ya. Kalau dibagi tadi langsung angkanya, kalau dikali jangan lupa seper ya, karena dia bentuk kebalikan dari pembagian. Nah, kita peroleh x sama dengan 8. Coba perhatikan baik-baik ya antara perkalian dengan pembagian di contoh ini. Nah, untuk yang ketiga, menyelesaikan persamaan dalam bentuk pecahan. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat contohnya. Selesaikan persamaan 1/5x sama dengan 3/2 jika x variabel pada himpunan bilangan rasional. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ya, kita lihat sama-sama. Ini kita lihat 1/5x sama dengan 3/2. Jadi di sini tertulis 10 dikali 1/5x sama dengan 10 kali 3/2. Diperoleh 2x sama dengan 15. Nah, selanjutnya 2x/2 sama dengan 15/2. Sehingga kita peroleh x sama dengan 15/2. Coba perhatikan apa yang berbeda. Nah, jadi ada di sini ya. Di sini 10. Di mana diperoleh 10? Nah, 10 itu adalah KPK dari 2 dan 5. Itu 10, makanya di sini dia dikali 10. Nah, selanjutnya lihat tahap-tahap selanjutnya lagi. Ada di sini dibagi 2. Jadi kedua ruasnya dibagi 2. Jadi seperti ini ya kalau dalam bentuk pecahan. Nah, setelah memperhatikan tadi, sekarang kita mencoba. Ayo mencoba. Tentukan nilai x dari persamaan berikut. Ya, Ibu kasih contoh atau soal 11 tambah x sama dengan 15. Kira-kira ini diapakan? Ditambahkah, dikurang, dikali, atau dibagi? Ya, betul, kita kurang. Coba kita kurang. Jadi di sini kedua ruasnya kita kurang dengan berapa? Dengan 11. Oke. Jadi ini ya, kedua ruas kita kurang dengan 11, sehingga kita bisa tulis 11 tambah x kurang 11 sama dengan 15 kurang 11. Sehingga kita peroleh x sama dengan 4.
Sudah bisa jadi nilai X yang memenuhi adalah 4. Nah, untuk di rumah, sebentar anak-anak coba kerjakan soal ini. Jadi ini dalam bentuk soal cerita ya. Andi membeli ballpoint 1 wadah, jadi 1 dus. Sesampainya di kelas, teman-temannya mengambil beberapa ballpoint dari wadah tersebut. Setelah dicek, ternyata tersisa 7 buah ballpoint. Jika pada kemasan tertulis jumlahnya 24, maka kira-kira berapa banyak ballpoint yang diambil teman-temannya. Jadi ini sebenarnya sangat sederhana kalau Ananda mengerti soal cerita ini. Ini sangat dasar mengenai pengurangan. Jadi silahkan anak-anak tulis materinya dalam bentuk persamaan matematika dengan menggunakan variabel. Oke. Nah, untuk selanjutnya silahkan kerjakan tugasnya, baca kembali bukunya. Untuk hari ini saya akhiri materi. Jangan lupa jaga iman, jadi tetap selalu berdoa semoga kita atau pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bertatap muka langsung. Jaga imun, ingat kalau keluar rumah jaga protokol kesehatan dan jaga prestasi. Jangan lupa belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.